Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah fikih akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang pembagian puasa sunnah. Puasa yang disunnahkan itu ada 6. Yang pertama, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Kedua, puasa hari Arafah bertepatan pada tanggal 9 bulan haji. Kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunnahkan atasnya. Ketiga, puasa hari Asyura bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, puasa pada bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa hari Senin dan hari Kamis. Terakhir, yang keenam, puasa pada tengah bulan bertepatan tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan, minum, dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari jika dilakukan secara sengaja akan membatalkan puasa. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang lupa pada waktu puasa kemudian ia makan dan minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum. Makan dan minum selama puasa hanya dapat dilakukan terbit fajar dan setelah matahari terbenam. Dasarnya ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Yang kedua yaitu hubungan badan waktu puasa. Suami istri yang melakukan hubungan seksual dengan sengaja di antara waktu fajar terbit hingga matahari terbenam berarti puasanya batal dan wajib menggantikan puasa, bisa dengan memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga memberikan makan 60 orang miskin. 3. Muntah disengaja. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak sengaja muntah maka ia tidak diwajibkan untuk menggantikan puasa, dan barang siapa yang sengaja muntah maka ia wajib menggantikan puasanya. Yang keempat, keluar air mani secara sengaja. Keluar air mani yang terjadi karena sentuhan meski tanpa hubungan seksual tetap membatalkan puasa. Namun jika mani keluar karena mimpi basah, hal ini dikategorikan tidak sengaja sehingga puasa tidak batal. 5. Haid atau nifas. Haid atau nifas juga dapat membatalkan puasa dan dapat digantikan puasanya di luar bulan puasa sejumlah haid atau nifas tersebut. Yang keenam yaitu gila. Apabila seseorang mendadak gila ketika sedang mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya batal. Yang ketujuh yaitu murtad. Jika seorang keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal. Yang termasuk dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat. Berikut beberapa sunnah-sunnah puasa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, makan sahur. Meski sahur tidak wajib dilakukan, akan tetapi ada berkah di baliknya jika kamu melaksanakannya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahur tetap disunahkan walau tidak terlalu banyak, meski hanya segelas air putih saja. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sahur itu barokah, maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh juga
puasa. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu an dengan riwayat marfu, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa makan sahur memiliki banyak hikmah. Salah satunya adalah agar puasa kita di siang hari menjadi semakin tahan dan kuat sehingga fokus menjalankan ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah bantuan dengan menyantap makan sahur agar kuat puasa di siang hari, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak di siang hari agar kuat sholat malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Disunahkan dalam berbuka puasa untuk mentajil atau menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib, meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sal bin Sa'ad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan makannya itu tadi tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Muslimah. Yang kelima, membaca Al-Quran. Amalan sunnah puasa yang lainnya adalah perbanyak membaca Al-Quran. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sangat disunahkan saat kita berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus dalam melaksanakan kebajikan dan menjadikan paling baik saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam mendatanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat murah dengan sumbangan, namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Sunnah puasa adalah semua perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat puasa kita juga disunahkan untuk meninggalkan semua perbuatan dan perkataan kotor yang akan membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya atau puasa. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang kedelapan, meninggalkan nafsu dan syahwat. Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba, meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, tetapi disunahkan untuk meninggalkan. Contoh lain seperti berjumpa antara suami istri selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa, tetapi sebaliknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa. Dari hikmah puasa, yaitu tentu saja hikmah setiap ibadah tergantung dari penerapan ibadah masing-masing. Namun hal ini adalah hal yang dapat dirasakan ketika menjalankan ibadah puasa sunnah. Yang pertama yaitu melatih diri melawan hawa nafsu. Puasa yang dilakukan dari subuh hingga azan maghrib berkumandang tentu bukan hal mudah jika kita tidak terbiasa. Larangan saat berpuasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri tentu mengajarkan agar manusia dapat mengelola, mendorong hawa nafsunya. Tentu saja bukan untuk dihilangkan, namun dapat dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan hidup menurut Islam dan tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Dari puasa sunnah ini dapat melatih kita agar tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah marah, dan juga hawa nafsu yang mendesak. Selain itu, berpuasa sunnah juga mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak serta terbawa oleh rayuan atau godaan syaitan. Puasa hanya dijalankan selama kurang lebih 16 jam sehingga kita tetap bisa makan dan minum secukupnya saat mau sahur, saat sahur dan setelah berbuka atau setelah pada saatnya berbuka puasa. Kita masih boleh
kita bisa makan sepuasnya ketika saat sudah waktunya berbuka. Bukannya puasa itu puasa setiap hari full 12 jam full, tidak makan tidak minum, bukan, tapi hanya 16 jam pada saat sebelum subuh, sebelum azan subuh atau datangnya subuh sampai dengan azan maghrib berkumandang. Selanjutnya hikmah yang kedua yaitu mengajarkan untuk kita hidup sederhana. Kita pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa kita tidak banyak untuk membeli makanan, minuman, dan menahan diri dari segala hal duniawi. Hal ini juga sekaligus mengajarkan kita untuk hidup berempati sosial pada lingkungan sekitar yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung daripada kita. Jadi kita itu lebih sederhana. Kita tidak akan menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang seperti hari-hari biasa mungkin ya. Kalau kita ingin beli makanan, ingin beli minuman yang segar-segar pada siang hari, kita dapat menahannya. Oleh karena itu, kita akan lebih hidup dengan sederhana. Hikmah yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Manfaat dari puasa sunnah adalah kesehatan tubuh dari terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau mengeluarkan racun dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat membuat tubuh kita lebih fit dan sehat. Hal ini karena tubuh kita beristirahat dari segala macam makanan dan minuman yang tidak sehat serta dibatasi agar tidak banyak makan berlebihan. Beberapa pakar kesehatan banyak merekomendasikan orang-orang yang sedang mengalami penyakit tertentu untuk melakukan puasa, seperti penyakit diabetes, obesitas, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, bagi Anda yang sedang berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit, puasa sunnah dapat membantu dan terselesaikannya penyakit. Insya Allah dengan berpuasa kita dapat sedikit demi sedikit menghilangkan penyakit tersebut. Hikmah keempat yaitu melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Jadi jenis puasa sunnah sangat banyak. Jika dilakukan terus-menerus, maka hal ini akan menambah keistiqomahan kita dalam beribadah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. Jika terbiasa dilakukan, tentu saja akhirnya menjadi suatu akhlak atau moral, dan keistiqomahan beribadah dapat kita terus lakukan. Dengan istiqomahan tersebut, dengan puasa sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah. Terakhir, hikmah puasa yang kelima yaitu mendapatkan kenikmatan menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjalankan ibadah sunnah ini dijalankan terus-menerus dan sebaik-baiknya, maka akan ada manfaat yang terus mengalir dan kita dapatkan. Hal ini tentu akan menambah kenikmatan kita dari bagian dari umat Rasulullah SAW. Jika tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat Rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah sunnah dapat membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah puasa sunnah tentunya. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 5 hikmah puasa di antara banyak hikmah puasa. Syukron, apabila ada tutur kata yang salah dan tidak sopan, saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4 fikih mengucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.